Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah mengumpulkan kita bersama-sama di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat serta orang-orang yang rela meneruskan perjuangan beliau hingga hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Muntaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal nama Allah Subhanahu wa taala Al-Muntaqim. Al-Muntaqim adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang ke-81. Al-Muntaqim artinya yang maha menyiksa. Maksudnya yaitu dialah Tuhan yang memecahkan belakang orang-orang yang sombong dan menyiksa orang-orang yang berdosa, dan mengharuskan siksanya atas mereka-mereka yang menyesatkan orang lain. Yang demikian itu sesudah dia diberikan peringatan dan dia diberikan tempo beberapa kali. Sehubungan dengan nama Allah Subhanahu wa taala ini, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wa man azlamu mimman dzukkira bi ayati rabbih summa a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun." Al-Kahfi 57. Artinya, siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang telah diperingati dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling daripada ayat-ayat Tuhan itu. Sesungguhnya kami menyiksa orang-orang yang berdosa. Allah Subhanahu wa taala menyiksa, namun dia menyiksa akan orang-orang yang berbuat kejahatan atau dosa sesudah dia diberikan peringatan dan tempo beberapa kali, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marrataini summa la yatubuna wala hum yadhakkarun. Yang artinya, adakah mereka tidak berpikir bahwa mereka itu telah diberikan ujian di dalam setiap tahun itu sekali atau dua kali, kemudian mereka tidak bertaubat dan tidak menjadikannya sebagai peringatan untuk hari yang akan datang, sehingga mereka yang berpaling daripada peringatan-peringatan itu, itulah yang mendapatkan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Muntaqim, yaitu yang maha menyiksa. Di akhirat nanti tempat ta'alluq atau hubungan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Muntaqim adalah neraka. Karena di akhirat itu semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang berdosa disiksa di tempat yang disebut neraka. Ya. Karena kita akan bicara neraka insyaallah di minggu yang akan datang. Perlu juga kita tahu kayak apa neraka berdasarkan hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-muallif rahimahullahu taala al-Muntaqim, mengenal nama Allah Subhanahu wa taala Al-Muntaqim. Al-Muntaqim ini maknanya adalah yang maha menyiksa. Baik. Wa qala wal murad bintiqam ay al-mu'akhidh liman syaa bi ashaddi satwah kama arad. Wa intiqamuhu ta'ala uqubatun lil 'usah ala ma kariha minhum. Yang dimaksud dengan intiqam adalah ketika Allah mengambil perhitungan, membuat perhitungan, lalu akhir dari perhitungan itu adalah siksaan Allah kepada orang-orang yang berbuat sesuatu yang Allah tidak sukai. Jadi ketika kita diberi tempo oleh Allah, itu berarti Allah menunjukkan bahwa Allah Ta'ala itu halim. Allah itu selalu memberikan tempo kepada orang-orang yang berdosa untuk tidak langsung mengadab mereka. Tapi setelah tempo diberikan, ternyata yang bersangkutan kada bertobat, malah semakin menjadi-jadi dengan keburukan yang selama ini dia lakukan. Maka saatnya Allah membuat perhitungan setelah diberi tempo yang begitu panjang. Nah, ketika Allah memberi perhitungan, di saat itulah kita melihat betapa perkasanya Allah Subhanahu wa taala. Di saat itu akan bungkamlah orang-orang yang sombong. Di saat itu akan bungkamlah orang-orang yang selama ini merasa hebat, karena di saat itu mereka tidak berkutik berhadapan dengan kekuasaan dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala.
Manusia ini dalam riwayat dikatakan ketika manusia ini semua mati, di saat malaikat maut terakhir mencabut nyawanya seorang, maka saat itu tidak ada yang tersisa kecuali Allah. Yang hayyun daimnya, yang Allah yang terus-terusan hidup, dan Allah la yamut, kada mati-mati, kada bakal mati Tuhan, karena Allah Ta'ala itu kada bisa mati. Di saat semua makhluk itu mati, sebelum mereka dibangkitkan, maka di saat itu Allah menyeru, Allah berucap, ujar Allah, ainal jabbarin, mana orang yang selama ini sombong dengan jabatan yang mereka miliki, mana orang yang selama ini sombong dengan kekayaan yang mereka miliki, maka orang yang selama ini sombong dengan wajah yang mereka miliki, dan seterusnya. Ternyata satupun tidak ada yang bisa menjawab, karena mereka semua sudah dalam tanda kutip, di antara mereka sudah menjadi bangkai, tidak ada yang bisa menjawab lagi. Mana ujar Allah orang yang selama ini sombong dengan kekayaannya, sombong dengan jabatannya, akhirnya diam. Nah setelah itu barulah Allah kemudian kembalikan mereka, dan kemudian mereka akan dibuat perhitungan terhadap apa yang selama ini mereka kerjakan. Jadi berhati-hatilah. Allah tahu bahwa di antara sifat manusia itu adalah berdusta, dan berdusta itu berkaitan dengan mulut kan. Maka di suatu Allah akan kunci mulut mereka. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di hari itu ujar Allah, kami akan kunci mulut mereka. Kami akan kunci mulut mereka. Dan kemudian di saat itu ujar Allah, tangan mereka akan berbicara kepada kami, dan kaki mereka akan menjadi saksi atas apa yang selama ini mereka kerjakan. Intabihu barakallahu fikum. Tangan batis kada akan bohong, pasti jujur. Nah ketika mereka jujur, di saat itulah Allah buat perhitungan. Dan apabila Allah menghitung, sedikit kada ada yang lepas dari hitungan Tuhan. Tangan pian mengetek tangan orang tanpa hak, lalu orang kesakitan, apa pian pikir itu kada dihitung? Makanya bahaya manakala Allah sudah menampakkan keadilannya, aduh berat bagi kita lah. Makanya disinilah kemudian kita mengharapkan rahmat Allah. Karena apabila rahmat Allah turun, sudah kita kan bicara masalah adil. Kalau kita bicara adil, berarti yang kecil bakal dikorek. Tapi kalau kita bicara rahmat, yang ganal pun kada ada gunanya. Bisa jadi dosanya seperti gunung atau seperti bumi atau lebih banyak dari itu, tapi tiba-tiba Allah mengampuni, ya terserah Allah. Allah kan Rahman, Allah kan Rahim. Kalau Allah menampakkan rahmatnya, maka dosa yang banyak itu ya kada ada dampaknya jika rahmatnya yang turun tangan. Tapi manakala keadilannya yang turun tangan, hati-hati kita. Nah makanya sebelum Allah membuat perhitungan, maka tempo yang Allah berikan kepada kita ini gunakan sebaik-baiknya. Dengan cara apa? Terserah pian. Bisa pian meminta ampun dengan cara istighfar, atau dengan cara bersolawat dan memperbanyak mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Karena mengamalkan sunnah Nabi itu pun akan membuat kita diampuni dosa. Wa man arafa annahu al-muntaqim khafa intiqamahu. Barang siapa yang tahu bahwa Allah itu adalah orang yang membuat perhitungan dan akan menyiksa orang-orang yang berdosa, maka dia akan takut terhadap siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah apabila kita kenal bahwa Allah itu muntaqim, maka kita akan takut. Oh aku takut kalau sasaran kemarahan, sasaran perhitungan itu terarah ke diriku. Kalau pina aku kena dihitung Tuhan behemat. Makanya kita disuruh jadi manusia itu pemaaf, jangan hendak berhitungan kesalahan orang. Amun Allah pun hendak berhitungan kesalahan kita, celaka kita. Jadi kita itu kadang menghitung kesalahan orang, memaafkan kesalahan orang, dengan harapan Allah pun kadang menghitung kesalahan kita dan Allah pun memaafkan kita. Maka kita buktikan dulu di dunia bahwa kita bahalak dengan akhlak Tuhan, supaya Allah akan menampakkan akhlak Tuhan yang sebenarnya di hari kiamat kena.
Wa kadzalika man 'arafa annahu al-muntaqim khafa intiqamahu falam yantaqim min 'ibadihi wa lam yastarsil fi ma'siyatihi. Apabila orang sudah benar-benar mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bernama Muntaqim, maka dia pun akan menjaga diri untuk tidak tadi kita katakan untuk tidak segera marah terhadap orang yang berbuat salah kepadanya. Karena dia tahu Allah itu akan membuat perhitungan, Allah akan menyiksa. Maka kita pun menahan diri, sebagaimana kita kadang hendak dihitung dan kadang hendak disiksa, maka begitulah kita dengan saudara-saudara kita, sehingga menjadi kaum yang saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Dan jangan jerumuskan dirimu untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'alluq bihi, dan bagaimana cara mengaitkan diri kita dengan nama Al-Muntaqim tadi, bil isti'adah bihi min niqmatih, yaitu dengan meminta perlindungan kepada Allah atas siksaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang berdosa. Wal isti'sam bihi min mujibati ghadabih, dan meminta permohonan, memohon kepada Allah agar Allah memberikan kita perlindungan sehingga kita tidak jatuh ke dalam perbuatan yang akan membuat kita mendapatkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa takhalluq bihi, sekarang bagaimana cara memakai nama Al-Muntaqim? Apakah Al-Muntaqim ini kita arahkan kepada sesama manusia? Maka ujar ulama, yang pertama kali kita arahkan sifat intiqam ini, Allah itu kan Muntaqim dan kita disuruh berakhlak dengan akhlak Tuhan. Berarti terkadang kita harus jadi Muntaqim juga. Kayak apa caranya? Bi an tantaqima min hawak, yaitu engkau menyiksa hawa nafsumu. Buat perhitungan terhadap nafsumu. Wa min kulli man yaqta'uka an maulak, dan begitu juga kepada apapun yang berpotensi untuk memutuskan hubunganmu dengan Tuhanmu. Hindari semua itu. Nafsu akan membuat pian terhijab dari Tuhan. Nafsu akan membuat pian jauh dari Allah. Maka kayak apa caranya pian menyiksa nafsu tadi? Dengan banyak puasakah? Karena nafsu itu diantara hal yang bisa mengalahkannya adalah puasa. Banyak puasa. Terakhir, wattahaqquq bihi, bagaimana kita benar-benar mentahqiq sifat intiqam ini di dalam diri kita, bi an takuna sayfan min suyufillah yantaqimullah bika min a'daih, wa dzalika ba'da mahwi awsafin nafs bi zuhuri awsafil haqqi wa billahi taufiq. Sekarang bagaimana caranya? Oke, kita katakan begini kan, kita boleh marah ketika agama Allah dihina-hina, berarti kita akan memberikan mereka peringatan, kita akan berikan mereka tempo, karena Allah itu halim, maka kita pun berikan tempo, jangan asal marah juga. Tapi manakala apa yang kita berikan tempo, kita peringatkan kada diindahkan, maka di saat itu pian bisa menunjukkan amarah pian. Maka di sini dikatakan antakuna sayfan bin suyufil ilah, bahwa kamu boleh menjadi salah satu pedang Tuhan. Itu salah satu cara mentahqiq diri kita sebagai Al-Muntaqim, bahwa engkau bersungguh-sungguh memposisikan dirimu sebagai salah satu pedang dari sekian banyak pedang Allah, yang denganmu Allah akan memutuskan segala musuh-musuhnya, yang denganmu Allah akan segera menghancurkan orang-orang yang menghina agamanya, orang-orang yang ingin keburukan terhadap agama Allah. Jadilah pedang Allah, tetapi ingat, wadzalika ba'da mahwi awsafin nafs, semua itu adalah setelah kamu berhasil menundukkan dirimu sendiri, sehingga tidak tercampur antara kemarahan karena agama dengan kemarahan karena nafsu. Kalau kadanya bakal bercampur. Maka setelah nafsu kita tundukkan dan kita menampakkan sifat-sifat ketuhanan di diri kita, maka di saat itu pian bisa benar-benar berakhlak dengan nama Al-Muntaqim. Sayyidina Ali dulu ketika Sayyidina Ali itu perang, beliau itu pernah berhadapan dengan musuh yang kelewatan tangguh. Lalu musuh itu berhasil menghantam Sayyidina Ali dan membuat tameng Sayyidina Ali itu pecah. Tameng itu pecah.
Sehingga Sayyidina Ali itu tidak memiliki benda lain di tubuhnya kecuali pedang, yang dengan pedang itu menyerang dan dengan pedang itu bertahan. Tapi dengan izin Allah, suatu hari Sayyidina Ali bisa memukul musuh tadi sehingga membuat musuh itu tersungkur. Apa jadi kita tertelentang. Begitu musuh tadi terlentang, maka di saat itu Sayyidina Ali segera duduk di atas dadanya. Jadi kita tuh dipeteng, dikunci. Duduk di atas dadanya, maka Sayyidina Ali tinggal menebaskan pedang ke dadanya, tinggal dihujamkan ke dada atau ditebaskan ke leher, mati musuh. Nah ketika musuh ini sudah terjepit, tangannya sudah terkunci, maka kada ada lagi yang bisa inya perbuat. Akhirnya inya beludah, diludahinya muha Sayyidina Ali, cuy, sampai ludah tuh kena muha Sayyidina Ali. Akhirnya oleh Sayyidina Ali ditinggalkan musuh tadi. Begitu diludahi tinggal Sayyidina Ali, Sayyidina Ali bang. Cakanya mau kita sudah terduduki kayak itu diludahi, nang tadinya hendak kita tikam kita cancang, cuy ya ludahinya. Lalu Sayyidina Ali berdiri menjauh. Ujar sahabat yang lain, wahai Ali, ada apa dengan ikam ini? Ini musuh sulit dikalahkan. Begitu ikam punya kesempatan, ikam tinggalkan. Apa ujar Sayyidina Ali? Ujar Sayyidina Ali, tadinya aku datang ke sini berperang, aku menampakkan amarahku karena Allah. Tapi saat ini inya meludahi aku, tiba-tiba naik izin emosiku, maka aku tidak akan melumuri pedangku ini untuk membunuh seseorang karena nafsuku. Aku dari awal berperang itu semata-mata karena Allah, sedikit kadang-kadang karena dendam atau karena nafsu. Lalu inya meludahi aku sehingga menyebabkan amarahku naik. Maka ujar Sayyidina Ali, demi Allah aku kada akan membunuh orang karena nafsuku, dan aku kada akan membunuh orang karena amarahku. Jadi bercampur sekarang antara peperangan demi Allah dengan dorongan nafsu untuk membalas perlakuan yang kada baik. Nah lalu Sayyidina Ali tinggalkan. Ini menunjukkan kepada kita bahwa pian boleh menjadi tentara Allah, boleh menjadi pedang Tuhan, tetapi setelah pian mampu menundukkan nafsu pian. Karena kalau kada, nafsu ini akan mengacaukan segalanya jadinya. Nafsu ini akan membuat kacau. Karena maaf, nafsu ini terkadang menunggangi akal. Membuat akal itu berada di belakangnya. Itu bahaya nafsu itu lah. Membuat samar segala sesuatu itu jadinya samar. Baik. Nah dari sini kita paham bahwa sekali lagi ulun ulang bahwa Allah Ta'ala itu memang bisa menyiksa, bisa. Al-Muntaqim, tapi lihat Al-Muntaqim itu ada setelah nama Allah At-Tawwab. Coba lihat Tawwab itu apa artinya? Yang menerima taubat kan. Nah setelah taubat Allah terima bagi orang yang bertobat, tertinggal nang kada mau bertobat, nang karas hati kada mau bertobat, ini yang Allah akan ambil dari mereka, Allah siksa. Tapi begitu mereka meminta ampun, Allah akan maafkan lagi. Makanya nama Al-Muntaqim itu diapit oleh dua nama. Yang pertama Tawwab, yang kedua Al-Afu. Innaka afuwun karim, jarajak. Kita bawakan nama afu yang maha pemaaf. Jadi nama Al-Muntaqim yang menyiksa ini diapit oleh dua sifat pengampun. Yang pertama Tawwab yang menerima taubat, yang kedua Al-Afu yang memberi maaf. Coba lihat Allah Ta'ala. Jadi ada satu siksanya tetapi dua ampunan yang mengapit muka belakang. Baik. Sekarang kita akan bicara masalah yang berkaitan dengan amarah nih. Karena amarah ini yang membuat kacau. Ulun katakan sekali lagi bahwa boleh pian marah apabila hak Allah dilanggar, boleh, tetapi setelah nafsu ditundukkan. Kalau tidak, amarah akan muncul. Karena marah karena Allah dengan marah karena nafsu itu terkadang tipis selisihnya. Waqala ini kita bicara amarah lah. Sekali lagi ulun tegaskan, marah itu boleh selama marah pian itu karena Allah, bukan karena hal pribadi. Wa qala Aliun karramallahu wajhahu awwalul ghadab junun wa akhiruhu nadam.
Ujar Sayyidina Ali, amarah itu adalah satu pakaian, adalah sesuatu yang pian bisa ambil, pian bisa pilih apakah pian ambil, pian letakkan di diri pian atau kada. Itu amarah. Sekarang pian pilih, kalau pian hendak ambillah amarah itu dan diletakkan di diri pian, tapi ketika pian memutuskan untuk marah, ujar Sayyidina Ali, pahamilah ini bukan marah karena Allah, bukan itu yang kita bicarakan. Kalau agama Allah dihina, kalau kaum muslimin dibantai, pian marah itu karena Allah dan itu disuruh. Ini yang kita bicarakan masalah marah hanya karena hal-hal sepele, paham kah? Yang bukan karena Allah. Wa qala Aliun awwalul ghadab junun wa akhiruhu nadam. Ketika orang itu marah, maka awalnya ini sudah jadi gila dengan sebab marahnya. Jadi marah itu awalnya gila, akhirnya nyesal. Itu marah. Berarti bujur juga Sayyidina Ali nih. Karena apa yang Sayyidina Ali katakan ini ternyata dibuktikan oleh ilmu psikologi saat ini. Para psikolog sepakat. Pian tanyakan kepada dokter-dokter yang di rumah sakit jiwa, dan guru sekumpul bahari pernah jawab ucap dalam salah satu ceramah Sidin, ujar Sidin, manakala seseorang itu memiliki sifat temperamen, itu menunjukkan bahwa ada gangguan di jiwanya. Boleh dikatakan orang itu separuh kada waras memang ketika sifat temperamen itu ada di dirinya, dan itu kalau tidak khilaf Departemen Kesehatan membuat satu selebaran ciri-ciri awal dari orang yang depresi. Salah satunya adalah terlalu cepat marah. Itu menunjukkan bahwa orang itu dalam keadaan depresi yang kada sadar. Apa obatnya? Lalu karena ulama akan berikan, apabila ini penyakit nih ada di diri kita, cari obatnya. Kita bila penyakit kecil yang kayak pilek atau gatalan atau apa, kita akan berobat, padahal ini cuma penyakit kecil. Nah sekarang penyakit besar, ciri-cirinya ada di kita, indikasinya ada di kita. Kenapa? Karena kita cari obatnya. Bukankah segala sesuatu penyakit itu ada obat? Innalikulli da'in dawa. Setiap penyakit ada obat, baik penyakit zahir ataupun penyakit batin. Maka berobatlah. Jadi jelaslah ujar Sayyidina Ali, amarah itu awalnya gila. Karena itulah orang bilanya sudah marah tuh kada terkontrol lagi. Bila orang tuh kada terkontrol, akalnya tuh hilang. Bila akal tuh hilang, gila ngarannya. Tor bepander sakahandak. Lalu rusak akhirnya segala-galanya. Seminggu, 2 minggu, sebulan kemudian ujungnya nyesal. Nah, sudah dipadahi. Jangan sampai kegilaan itu menguasai diri, ujungnya nyesal. Amun orang gila tuh masih mending, inya kada nyesal selamanya, karenanya kada ada sadar-sadarnya. Amun kita bisa gila tapi mbahnya sadar. Ketika sadar itulah manusia itu bisa nyesal. Makanya sering kita ulang-ulang sekali lagi, bilanya pian lagi senang, pian jangan berjanji. Janjinya orang senang tuh kada kau dipingkuti. Orang senang itu apa aja disambatnya. Orang lagi senang, apa ngalihnya berjanji. Janji orang senang jangan dipegang. Artinya bila senang jangan mengumbar janji. Bila marah jangan mengambil keputusan. Bila marah bawa berjauh aja gini, kada usah ngambil keputusan apa-apa. Bila bakalahi lawan bini, berjauh aja. Jauh aja. Mengalah aja. Jauh. Karena kalau pian mengambil keputusan ketika marah, hampir 99% ujungnya nyesal. Bebaya bakalahi sedikit lawan bini, ikam nih jar lawan laki waninya, ku talak 1000. Ujar. 1000 menalak kada alang-alang. Ujung-ujungnya nyesal. Jadi tinggalkan kemarahan itu kita bisa, tapi setelah tinggalkan aja gini berjauh. Atau bawa bilanya berdiri, bawa duduk, bilanya duduk, bawa berbaring, bilanya berbaring kada mempan juga bawa buudu. Bawa buudu, mbah buudu kadang dia bawa sembahyang. Itu akan meredam amarah, meredam. Bawa berjauh aja walhasil apa bawa apa. Jelas lah. Jadi jangan mengambil keputusan ketika marah dan jangan berjanji ketika senang.
Lalu kemudian waqala radhiyallahu anhu wala yahmilannakal hanak ala iqtirafil itsm fatashfi ghaizaka wa tusqi madinak. Jadi beginilah, ketika kita marah, apa sih kalau bahasa Malaysia itu menggelegak ya? Menggelegak adalah kalau banyu itu kayak bila menggurak, banyu itu menggurak apa beladan? Kan banyu itu bilang guluk. Apa ngaranya itu? Menggurak. Banyu itu bila menggurak guluk. Nah kayak itu juga amarah. Amarah itu akan terus menggelegak di dalam diri. Ibaratnya mendidih jarang. Nah, itu obatnya sarik kata kalau. Bilanya sudah sarik tak keluar kalau. Maka ujar Sayyidina Ali, marah itu memang bisa memadamkan didihan amarah yang ada di dalam dadamu, tetapi di saat yang sama ini akan merusak agamamu. Dari kamu sekarang dan teanu baju panas atau anu minyak panas di awak, di tangan, tertumpahi minyak panas yang menggurak, tertumpahi panas kan nih. Yang ada di pikiran orang pertama kali cari banyu, tersiram supaya dingin sementara, tapi hasilnya kulit pian bakal cacat. Kada boleh kalau dia habis kena banyu panas disiram banyu lah, mesti jadi kunat. Jadi itu mendinginkan awalnya tampaknya, tapi akan membuat cacat awak pian. Begitu juga dengan amarah. Amarah itu tampaknya mengeluarkan unek-unek di dada, tampaknya puas, tapi agama pian pasti rusak. Wala yaqumu izzul ghadab bidillatil i'tidar, dan cara mengobati diri dari ghadab, karena kita akan bicarakan di akhir. Nah sekarang obat daripada penyakit marah tadi. Karena marah ini kita kan bicarakan muntakim. Kita ulun kada mau bicara muntakim, memang Allah Maha menyiksa dan membuat perhitungan dan Allah bisa marah kepada orang berdosa. Tapi bukan itu poinnya. Bukan marah itu poinnya. Tetapi kita lihat Bang, proses Allah muntakim ini melewati banyak fase. Setelah tawab lewat, baru ada muntakim. Muntakim ini terakhir. Jadi marah itu terakhir. Bukan hilang juga, kadanya juga Bang hilang godop. Nang kayak himar akhirnya dicocok orang di hidung mau aja. Marah itu perlu, tetapi kendalikan kemana harusnya mengarahkan marah tadi. Karena nafsu itu nang bisa menganukan marah pian itu. Nah, salah satu yang menyebabkan itu semua adalah al-qaswah, yaitu kerasnya hati. Itu mula daripada sifat-sifat yang buruk tadi. Fahiya salabatul qalbi bihaitsu la yata'athar bil mawa'is wa la tanfa' fihi az-zawajir wa huwa alamatu ittiba' wa na'udzu billahi min dzalik. Pian tahukah bahwa sifat semua itu salah satu yang menyebabkannya adalah kerasnya hati. Hati yang terlampau keras. Hati apabila terlalu keras, kayak apa aja orang menasihati kada mau masuk. Kada mau masuk. Orang yang hatinya keras itu bilanya sudah kada mau bergaul, sulitnya minta ampun. Karena nasihat yang masuk ke dirinya kada bakal mau. Ia kada akan membuka telinga orang yang memiliki sifat hati yang keras tadi. Telinganya tertutup. Ancaman kada mempan, beri nasihat baik-baik kada mempan, diancam pun kada mempan. Ini ciri-ciri hati yang keras. Dan hati yang keras itu adalah watak. Kalau sudah watak jadi sidin, maka ngalihnya minta ampun. Tapi apakah kada ada obat? Kada. Sekali lagi kita katakan penyakit itu memang ada yang ringan, ada yang berat, pengobatannya beda kan. Begitu juga penyakit batin, ada yang ringan, ada yang berat. Tapi sebarat-baratnya penyakit tetap ada obat. Kayak apa obat? Apabila kita melihat ada indikasi hati yang keras di dada kita. Keras, pengarasan nggak jelas? Pengarasan. Apa salah satu obatnya? Suhbatul khashiin al mutawadhiin minal awliya'i was salihin wat tadarru' bil ashar. Obat daripada ketika kita melihat di diri kita ada indikasi keras hati, maka salah satunya adalah banyak bergaul dengan orang-orang yang rendah hatinya.
dengan orang-orang yang khasyi'in, orang-orang yang mutawadhi'in. Kita lihat Sidin tuh pina lemah, lembut, orangnya rendah hati. Bila apa-apa tuh ketujuh mengalah, Sidin senyum seorang. Nah ini diparaki. Diparaki itu. Parak barang aulia, bukan orang-orang salih. Wat tadarru bil ashar, dan perbanyaklah pian mencoba untuk menangis di waktu sahur. Kalau bisa nangis, kalau kada bisa nangis ditatangisakan. Itu salah satu cara mengobati kerasnya penyakit hati tadi. Awalnya ditangisakan, selebihnya pian akan menangis dengan sendirinya di waktu sahur. Nangis itu kada perlu ada orang melihat. Cukup Allah yang tahu tangisan pian. Ketika seseorang menangis di tengah malam, maka boleh jadi air matanya itulah yang akan membentenginya dari azab Allah. Ketika ia menangis di tengah malam, khalian bainahu wa bainallah, cuma sendirinya antara inya dan Tuhan, kada ada yang tahu tangisannya. Di hadapan makhluk senang-senang aja, tapi di hadapan Tuhan inya selalu meminta ampun dan menangis. Wa yatafarra'u min dalikal fazadzah wal ghalazah, dan begitu juga lahir dari penyakit tadi, dari hati yang keras itu, al fazadzah wal ghalazah. Apa itu fazadzah dan ghalazah? Yang jarang fazzan ghalizah. Al-faz atau al-fazadzah, yang dimaksud dengan al-fazadzah ia fahsyul lisan wa syiddatuh. Yang dimaksud dengan fazadzah adalah lisan yang tidak bisa dijaga, bilanya bepender sembarangan. Nah ini tolong pian jaga baik-baiklah. Hati yang terlampau keras akan membuat amarah meledak-ledak. Apabila amarah meledak-ledak, itu semua nampaknya di lidah. Selama amarah itu masih meledak-ledak di dada, itu masih kada nampak. Tapi begitu inya timbul, maka lidah yang membuktikan apa yang ada dalam dadanya. Langsung terkeluar kalimat-kalimat yang ya Allah, itu menunjukkan akal di lidah. Makanya dikatakan oleh ulama, akal seseorang itu nampak di lidahnya. Kesian terkeluar apa aja namanya hendak ucap. Hati-hati nang gitu lah, hati-hati. Sifat itu adalah sifat yang sangat dicela dalam agama kita. Dan itu kada dianggap bagian dari agama kita itu. Akhlak seperti itu. Jadi lisan jangan sampai membenarkan apa yang di hati. Paling kada di hati ini panas, tapi lisan barang dijaga. Karena puncaknya di sini. Begitu ini sudah tak keluar, udah sulit tak ada apa-apa lagi. Lalu orang berpender, lalu hati orang sakit, lalu orang marah, akhirnya melahirkan banyak kerusakan gara-gara jadi mulut ini akhirnya finalnya di sini. Apakah keluar atau kada, di sini pian berkekuatan menjaga itu. Nah itu buruknya orang yang memiliki sifat fadzon. Kemudian wal ghaliz al ghalazah iya ghalazatul qalbi wa syiddatuh. Yang dimaksud dengan ghalazah adalah kerasnya hati, sama hati yang keras, lidah yang sembarangan, kelop sudah. Wa alamatu wujudiha kasratul mu'atabah wal mukhasamah bi'aitsu la yaqbalu ma'dzarah. Dan orang yang seperti ini nampak mulutnya itu suka membicarakan sesuatu yang hanya disuruh oleh nafsunya tanpa berpikir. Padahal apa yang ia ucapkan dampaknya luas, tapi nya kada berpikir itu. Yang penting apa yang ada dalam hatinya keluar, itu aja pikirannya. Ini menunjukkan orang itu memiliki sifat al-ghalazah wal fazazah. Dan kemudian orang seperti ini karas kada kawadi. Nah, memang sudah Imam Ibnu Ajibah mengatakan sifat orang ini apabila pian lawan, ini akan balas melawan. Karena ini akan selalu melawan, ini kada akan mengalah di saat itu sifatnya sudah. Jadi orang nangka ini dasar kada kawadi lawan. Apa yang pian lawan? Pian bakal ditantangnya terus. Kalau lewatan jaga oke, Pak. Pian beri satu pengertian, lawannya beri pengertian lawan, pokoknya disahutnya terus. Pada akhirnya orang yang melihat pada akhirnya kembali ke pian. Kalau pian melihat ini penyakit ada di diri pian, pian jangan berharap orang yang mengobati pian, tapi pian yang berobat. Penyakit itu awalnya yang merasakannya tuh kita. Dokter itu bukan orang kasyaf. Tang dokter, kalau pang tiba-tiba, oh penyakit ini mana ada, betakun apa yang sakit, di mana yang sakit, di sini sakit kah, di sini kada kah, betakun dokter. Kita yang merasakan, sampaikan apa yang pian rasakan.
Nah sekarang bukan cuma penyakit zahir aja yang diperhatikan, penyakit batin coba mulai diperhatikan. Dari sekian banyak daftar penyakit batin, aku nih indikasinya kemana? Bila ke sini, lalu ulama kemudian memberikan resep. Bila ada sifat keras di hati, yang pada akhirnya hati ini terlalu mudah menggurak, terlalu mudah mendidih, lalu lisan pun terlalu sering mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak bermanfaat, maka salah satu obatnya ujar ulama adalah isti'malut tawadhu, yaitu memaksa diri pian untuk bersikap rendah hati. Nah bujur kan akhirnya harus dipaksa kan? Jadi paksa. Yang memaksa diri pian untuk mau disuntik tuh pian. Kalau pian bekaras kalau mau disuntik, siapa aja kada bakal wani menyuntik, yang ujung-ujungnya patah suntikan tuh. Maka pianlah yang memaksa diri untuk diam, tenang, biar disuntik demi kebaikan pian. Tawadhu lah. Wa suhbatul mutawadhiin, dan banyaki begaul lawan orang tawadhu. Hatta yalina qalbuh, sampai inya merasa bahwa hatinya sudah mulai lembut. Wa yatarabba lisanuh, dan lidahnya sudah mulai bisa diatur. Sampai lidah ini bisa diatur. Bila anak berucap, otak segera berpikir. Berarti otak sudah bisa menjaga lidah. Akal sudah bisa menguasai lidah. Jangan lidah yang menguasai akal. Kemudian li'anna tiba'tu tusraq, karena tabiat itu bisa dicuri. Nah ini masalahnya. Pian bekawan lawan orang tawadhu, sifat ketawaduan itu bisa nular loh. Ulang sekali lagi lah. Sifat itu nular. Kemana pian begaul, kemungkinan besar sifat orang tuh menular ke pian. Tabiatnya tabiat itu bisa dicuri. Kalau pian ketujuh berkumpul lawan orang nang kada bagus, pian serangan bagus, kada mustahil suatu saat pian umpat. Dan begitu sebaliknya. Karena apa? Li'annal mar'a ala dini khalilih, karena seseorang itu tergantung agama kawan inya begaul. Bila inya begaul lawan orang nang baik, kemungkinannya berubah jadi baik. Bila kawannya itu orang yang bagus agama, kemungkinan agamanya pun bakal bagus. Baik, selesai. Ini masalah kerasnya hati. Wa yatafarra'u minhu. Kemudian dari kerasnya hati tadi kemudian melahirkan penyakit lagi. Apa penyakit selanjutnya? At-taishu wal ajaratu wal hiddah. Wal muradu bit taish huwa khiffatul aqli bihaitsu yakunu la yathbut ma'ahal. Perhatikan, beginilah. Orang apabila amarahnya itu tidak digendalikan oleh akal, maka berarti nafsu yang makai. Tergantung motor itu yang makai. Ini sekarang ulun lawan bini ulun. Bila motor tuh kada ulun yang makai, bini itu yang makai. Mesti ada yang memakai, kada bisa nganggur. Begitu juga amarah. Kalau bukan akal yang memegang, nafsu yang segera megang. Jadi diusahakan akal yang memegang amarah kita. Nah, karena jika nafsu yang memegang, maka akan lahir penyakit baru. Apa? At-taish. Apa itu taish? Yaitu lemahnya akal bihaitsu la yasbutu ma'ahal. Kalau bahasa Banjar, percaya aja lah, orang tuh lah apabila nafsu sudah menguasai dirinya, lalu amarahnya tinggi, lalu akalnya kemudian kada terlalu berfungsi, maka orang seperti ini ujung-ujungnya plentot. Tahu lah plentot? Apa kalau bahasa plentot tuh guru? Mulai ada subtab pendirian. Ya, mudah terbawa orang, mudah terpengaruh. Bila orang bawa ini umpat, karena si anu pulang bawa ini umpat, plentot. Apa? Hah? Api-api. Iya itu. Oh iya, kena A, kena B. Artinya kada punya pendirian. Nah, ingatlah, amarah itu menggerogoti akal, sehingga akal itu menjadi lemah. Orang tuh lah apabila memiliki pendirian yang kuat dan teguh, itu menunjukkan akalnya bagus. Inya kada berpikir bagaimana ketika inya punya satu tujuan, kayak apa tujuannya kada tercapai, bukannya inya berpikir kayak apa tujuannya tercapai. Inya kada pernah berpikir kayak apa kalau kada tercapai. Itu orang yang kuat pendiriannya. Kun rojulan rijluhu fis sara wa hammatan himmatuhu fis saraya. Pian boleh berdiri kaki berpijak di tanah, tetapi angan-angan, tetapi apa jadi orang
kita memiliki motivasi diri itu harus pian letakkan di tempat yang paling tinggi supaya diri ini memiliki motivasi untuk mencapai target tadi. Kaki boleh di tanah tapi motivasi gak boleh rendah. Nah, kita harus memiliki target itu jangan alang-alang. Kaki boleh rendah tapi akal jangan. Kalau perlu andak di bintang yang tertinggi sana. Kalau pian memang memiliki tekad pasti sampai ke situ. Itulah fungsinya Allah memberi akal. Langit bisa ditembus kalau akal ada. Apalagi itu at-taysyra sekali lagi lemahnya akal ketika seseorang itu memiliki sifat pelin-plan. Nyaman lah bila pelin-plan tuh. Kita tulakan ayo aja, siap diambil kada jadian aja. Itu pelin-pelan nih orang nangka ini apabila sudah itu jadi penyakit. Akhirnya jadi watak juga. Bilanya sudah pelin-pelan nih luar biasa kali ya. Habib Muhammad paling sarik bila kayak itu. Ada anak buah nih, ada yang pelin-pelan gitu, amok saya. Kalau berubah ada alasan kada apa-apa. Mas Jenny memang orangnya nang mudah terpengaruh. Begawi aja bila pelin-pelan karena mau maju. Isi toko aku nang bengkel nih ya. Isuk melihat orang berjualan sekali jual makanan, berjual ganti warung aja sudah. Setiap 3 bulan berganti-ganti. Apabila hendak berhujung. Itu bila pelin-pelan tuh itu. Coba pang jadi orang istiqomah. Nah itu satu at-taysh. Yang kedua al-ajalah. Apa itu ajalah? Ajalah itu pulang al-ajalah itu suratul batash. Bihaitsu yakunu kullu ma yakhturu biqalbihi badirun ilaihi min ghairi ta'anni wal intidhar. Orang apabila sifatnya pelin-pelan di pasangan nih lah, perhatikan. Bilanya pelin-pelan penyakit berikutnya yang lahir dari dirinya apa? Yaitu sifat al-ajalah. Apa nang terlintas di hati lakas menggawi. Apa jadi kita orangnya tuh selalu tergesa-gesa dalam segala hal, tanpa berpikir, tanpa menunggu. Dipikirnya itu bagus padahal kada. At-ta'anni minar rahman, al-ajalatu minasyaiton wa ta'anni minar rahman. Sifat terburu-buru itu dari syaitan datangnya, sedangkan sikap tenang itu berasal dari Allah. Jadi bersikap tenanglah. Ini pasti kayak itu. Kenapa jadinya pelin-pelan? Karena itu tadi apa yang terlintas di hati langsung tar gitu. Paham lah? Baik. Terburu-buru. Kada bagus juga sifat kian lah. Apa aja nang terlintas di hati langsung aja harus diumpati. Pada waktunya kita belajar thariqat, karena ada memang kita sampai di satu fase apabila hati menyuruh yang baik selama itu kada baru digawi, itu ada karena fasenya dalam thariqat. Kita diajarkan, dididik, diawali kita ma'anu nafsu, tapi pada akhirnya nafsu itu kita tekan. Selama itu baik, khawatir datangnya dari Allah. Kita umpati jam 12 kayaknya hendak bakar sampah, bakar sekalipun harinya hujan. Itu ada karena pelajaran thariqat. Cuma kita kan bicara thariqat sekarang kan. Itu ada fase bagi orang yang memang berjalan para salik dibimbing guru kayak itu kena. Tapi itu ketikanya masuk dalam thariqat tadi, ini dibimbing. Ini lain bab yang kita bicarakan. Sekarang ini yang kita bicarakan apabila ada sesuatu maka berpikir, maka gunakan akalnya. Terakhir, puncak dari semua itu al-hiddah. Itu 3 nih serangkai. Bila otak itu sudah mulai rusak, maka 3 hal ini pasti muncul. Orang itu, akal itu tuh pertahanan dalam. Sebagaimana manusia itu di dalam tubuhnya memiliki imun. Imun itu adalah kekebalan tubuh. Apabila imun orang itu menurun, maka segala penyakit siap untuk menyerang. Terkadang banyak orang yang diserang penyakit sama, tapi yang satu sakit, satu tumbang, satu kada. Kenapa? Yang satu imunnya kuat, sistem pertahanan tubuhnya kuat, sehingga penyakit kada mengalahkannya. Yang ini pertahanan tubuhnya lemah. Begitu akal. Akal itu kan apa? Jadi guru, akal itu dalam tauhid wal aqlu mani. Yang dimaksud dengan akal itu adalah dinding yang membatasi orang, penghalang. Nih nah. Sekarang di sini ada mic, di belakang nih mic.
Ini sehingga tangan kita bila nak ambil mic ini terhalang oleh buku ini. Nah, ini namanya mani'un, sesuatu yang menghalangi, mendindingi. Nah, kayak itu juga akal. Akal itu adalah sesuatu yang mendinding antara kita dan maksiat. Apa yang Allah haramkan itu dibatasi oleh akal. Selama akal itu berfungsi, maka ini akan menjaga diri dari maksiat tadi. Semakin banyak akal itu rusak dan terbuka, maka akan menyebabkan orang itu jatuh ke apalagi kadada sama sekali akal. Nah, bila akal itu sudah rusak, 3 penyakit ini akan datang bersamaan. 1 yaitu sifat pelin-pelan, 2 yaitu sifat apa tadi? Tergesa-gesa, yang terakhir adalah suratul ghadab, yaitu orang itu menjadi orang yang mudah benar marah. Mudah marah terhadap perkara-perkara yang kada patut marah. Tersinggung terhadap sesuatu yang orang kada nyinggung. Wa na'udzubillah min hadzal marad. Wa qala suratul ghadab hadhil umur kulluha tadullu ala qillatil aql. Semua yang kita bicarakan ini, ujar Ibnu Ajibah, sifat pelin-pelan, kemudian cepat marah, kemudian apa lagi? Apa tadi sebetulnya? Yaitu sifat tergesa-gesa, itu adalah satu petunjuk yang menunjukkan bahwa orang yang bersangkutan itu memiliki akal yang lemah. Wakil, dan ini puncaknya, wakilatul akli tadullu ala qillatid din, dan akal yang lemah itu menunjukkan agama yang rusak. Jangan pian pikir sifat pemarah itu kada punya kaitan dengan agama. Apakah ini cuma sifat manusia? Bukan. Ini sifat yang punya kaitan erat dengan agama. Apabila orang itu akalnya dianggap lemah, maka otomatis agamanya pun bakal lemah. Ad-dinul akal. Wajah fi ba'dil athar syarrun nasi mayyakunu sari al-ghadab bati ar-ridha. Orang yang paling buruk adalah orang yang cepat marahnya, lambat ampehnya. Kasap sin orang belum bepandirnya sudah sarik, saking kalah lajuannya. Jangan sawat orang bepandir sarik, orang ini belum bepandir sudah sarik dah. Lambatnya luar biasa. Kadang mau kayak apa aja minta maaf, kadang mau maafkan. Nah, lalu kayak apa obatnya? Adapun obat ketika kita melihat di diri kita ada kelemahan akal seperti itu dan terlalu mudah marah, maka pertama obatnya memang mau kada mau, ujar beliau, takallufus sabr, yaitu memaksa diri untuk sabar, dipaksa untuk sabar. Paksa. Mun kada itu kada kawa. Wata'anni fil umur, dan paksa dirimu untuk selalu tidak tergesa-gesa dalam setiap perkara. Sabar, tenang aja, tenang. Tenang itu kan bukan berarti bayut, jarang apa bayut, Bro. Tenang itu bukan berarti lambat. Tenang aja, tenang, gitu nah. Jangan terburu-buru. Terburu-buru ini kadang malah akal, kadang kau berpikir jernih juga lah. Makanya harus dididik. Sudah pas seorang sudah penyakitnya akut, hanya di situ ada obat memang alih. Kada usah jauh-jauh orang ujian, kada suah belajar. Begitu usuk ujian malam nihnya belajar, itu nang kepala tuh nang paramek sekali 2 diuntal. Lo ujian untal paramek 2. Apa men orang belajarnya kada suah belajar. Sudah orang ujian hanya di situnya belajar. Habis kitabnya sekali 2 mutalahi. Coba dari awal baca ada ujian, karena ada ujian rajin membaca. Sedikit akhirnya berikit. Ya orang ujiannya santai aja. Kenapa? Karena itu nanti kadang kalau dipaksa-paksa akal begagasakan aja kalian. Allahu a'lam bisa.
Jadi dipaksa untuk sabar. Sedikit lagi wa musyawaratu ahlil ma'rifah. Dan banyak-banyaklah bermusyawarah, meminta nasihat kepada orang-orang yang arifin, orang-orang yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka